Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam dimanapun dan kapanpun Anda mendengarkan ini. Perkenalkan, nama saya Raino Farhaniawan, seorang mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di kota Bandung. Dan saat ini saya mencoba untuk membuat satu video atau mungkin beberapa video ke depan yang akan membahas isu-isu terkini, isu-isu sosial atau isu-isu lainnya yang juga merupakan fungsi dari seorang mahasiswa ya. Seorang mahasiswa harus paham terkait dengan isu-isu yang sedang terjadi dan kita mungkin coba untuk kupas tuntas. Nah, maka dari itu izinkan saya memperkenalkan satu sesi yang kedepannya mungkin akan saya terus coba untuk konsisten dalam sesi ini, sekaligus untuk melatih berbicara di depan kamera juga ya teman-teman. Kita akan buat sesi namanya kupas tuntas ala kadarnya. Nah, karena kita merupakan seorang mahasiswa dan saat ini juga saya membuat video ini di kamar kos yang sederhana, maka bahasannya juga kita kasih nama ala kadarnya. Jadi tentunya di dalam video ini, di dalam bahasan video-video selanjutnya pasti akan banyak sekali celah, dan teman-teman silahkan untuk kritisi, silahkan untuk berikan masukan, berikan komentar, karena di sesi kupas tuntas ala kadarnya ini pasti kita banyak sekali membutuhkan masukan atau butuh kritik-kritik dari teman-teman. Dan ya, terbuka gitu, ini terbuka. Nah, baiknya kita di topik pertama ini secara tidak sengaja dan entah kenapa tiba-tiba muncul di kepala saya, mungkin topik pertama yang akan kita bahas di sesi kupas tuntas ala kadarnya ini adalah topik tentang fenomena topik tentang fenomena jualan agama atau fenomena menjual agama. Nah, topik ini merupakan topik yang cukup berat ya kira-kira, karena pasti banyak ya ini topik yang sensitif, tapi mungkin pada sesi kali ini kita coba untuk ambil jalan tengahnya. Kita tidak akan singgung pihak satu dan pihak dua, kita tidak akan tunjuk hidung si A atau hidung si B, tapi kita akan coba kupas tuntas ala kadarnya, pakai logika, pakai pola sederhana yang mungkin akan bisa dipahami oleh semua kalangan masyarakat atau semua orang gitu. Dan akhir dari video ini mungkin yang saya harapkan adalah teman-teman yang sudah menonton video ini secara full dari awal sampai akhir bisa menjadi jamaah yang cerdas gitu. Oke, sesi pertama. Apa fungsi asli dari seorang tokoh agama? Seperti yang kita jelaskan sebelumnya, bahwa di sesi kupas tuntas ala kadarnya ini kita usahakan menjelaskan secara detail tapi dengan bahasa yang sederhana yang mungkin bisa dipahami oleh semua kalangan ya. Baik, apa fungsi asli dari seorang tokoh agama? Kita coba bayangkan misalkan hidup ini seperti kita sedang tersesat di hutan yang lebat dan tujuan kita cuma satu. Tujuan kita sama-sama cuma satu, yaitu keluar dari hutan tersebut dengan cara selamat. Artinya kita ingin mencapai ridho Tuhan, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam perjalanan ini kita dibekali oleh dua hal. Yang pertama adalah peta, yang kedua adalah kompas. Peta merupakan kitab suci, misalnya adalah Al-Quran. Nah, di dalam kitab suci ini sudah disediakan banyak sekali panduan yang mungkin ya anggaplah kita di Al-Quran ini, di dalam peta ini sudah disediakan panduan yang lengkap. Ada petunjuknya, ada rambu-rambunya, ada peringatannya. Nah, jadi itulah bekal pertama kita. Yang kedua, dalam perjalanan ini kita dibekali kompas juga. Kompas adalah akal dan hati nurani kita. Nah, masalah yang sering terjadi ketika kita
sedang berada di perjalanan ini adalah kita kesulitan dalam membaca peta. Jadi kadang-kadang kita tuh sulit baca peta tuh kayak gimana. Nah, karena kita kesulitan, maka secara default, secara naluri, pasti kita akan bertanya gitu. Karena seperti kata pepatah yang sering kita dengar juga, malu bertanya, maka sesat di jalan kan. Nah, kalau kita kesulitan membaca peta, apa selanjutnya yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan adalah pemandu jalan. Yang kita butuhkan adalah seorang tour guide. Apa itu seorang tour guide? Siapa itu pemandu jalan? Pemandu jalan atau tour guide yang dimaksud di sini adalah seorang ustadz, seorang kiai, seorang gus, seorang habib, seorang lora, seorang syekh, terus apa lagi? Ya, intinya semua pemandu jalan atau tour guide agama, sebutannya apapun, ustadz, habib, gus, dan lain-lain, kita butuh orang-orang tersebut. Kita butuh tour guide, kita butuh pemandu jalan. Nah, selanjutnya yang perlu kita tanyakan adalah tugas dari si pemandu jalan tersebut. Apa tugas pemandu jalan? Pemandu jalan yang seperti apa yang kita inginkan? Tentu saja pemandu jalan yang baik. Karena pemandu jalan tuh kan ada yang, ayo kita ke sini, padahal ujung-ujungnya kita tersesat gitu kan. Nah, yang kita inginkan adalah pemandu jalan yang baik. Pemandu jalan yang baik, yang pertama dia akan menunjukkan caranya membaca peta. Itu. Jadi, pemandu jalan yang baik, dia akan ngajarin kita gimana caranya baca peta. Ini biasanya si pemandu jalan yang baik itu akan menumbuhkan kepada kita rasa kemandirian. Makanya dia pengen ngajarin nih cara baca peta tuh kayak gini gitu. Nah, pemandu jalan yang baik juga akan mewanti-wanti, atau karena dia kan udah tahu ya, dia tuh udah tahu arena perjalanannya. Maka si pemandu jalan yang baik tuh biasanya dia akan ngasih tahu, misalkan, kamu jalan ke sana, hati-hati di sana ada jurang gitu. Itu pemandu jalan yang baik. Nah, tujuan yang dia inginkan, tujuan pemandu jalan yang baik inginkan adalah supaya kita bisa selamat sampai tujuan. Dan idealnya pemandu jalan ini ingin ketika kita sudah terbiasa, suatu saat nanti kita bisa jalan sendiri tanpa bantuan dari si pemandu jalan tersebut, tanpa bantuan dari tour guide tersebut. Nah, pemandu jalan yang baik itu gak akan bilang misalkan petanya kamu buang aja, udah yang penting nurut sama saya. Nah, jadi itu. Pemandu jalan yang baik itu gak akan bilang gitu, karena dia ingin menumbuhkan rasa kemandirian. Kapan si pemandu jalan berubah menjadi seorang salesman? Masalah ini muncul ketika si pejalan kaki ini atau kita sebagai jamaah itu biasanya bingung. Kita sebagai jamaah bingung dan kita sebagai jamaah malas untuk belajar. Maka inilah akar masalah kenapa si pemandu bisa berubah menjadi seorang salesman. Pemandu jalan yang awalnya niatnya baik untuk memandu jalan, tapi mungkin niat dia bergeser karena perilaku kita yang seolah udah lama tapi masih bingung, terus malas belajar. Jadi si pemandu jalan ini niatnya yang tadinya benar bergeser menjadi seorang salesman gitu. Dan kalau kita tanya ciri-ciri seorang salesman itu kayak gimana, apa yang membedakan dengan pemandu jalan gitu. Nah, kita coba identifikasi pakai logika aja, logika sederhana. Pemandu jalan pasti menginginkan kemandirian, tapi kalau seorang salesman itu menginginkan ketergantungan. Jadi, ciri-ciri dari seorang salesman adalah menciptakan ketergantungan, bukan menciptakan kemandirian. Misalkan, kalau pemandu jalan yang baik itu mengajari kita cara membaca peta atau
ngajak misalkan, ayo kita sama-sama belajar peta ini supaya kamu nanti suatu saat gak butuh saya lagi, jadi kamu bisa jalan dengan sendiri gitu. Tapi seorang salesman itu dia akan berkata misalkan, kamu gak usah pusing-pusing baca peta, udah kamu minum aja air doa saya, insya Allah perjalananmu akan aman, harganya sekian gitu. Itu seorang salesman. Nah, atau misalkan kata-kata kayak kalau kamu minta doa, atau kalau kamu minta, ya sebenarnya nggak apa-apa sih fasilitas itu, tapi yang jadi permasalahan adalah kalau kamu minta doa selain kepada saya, maka doa tersebut tidak akan manjur. Nah gitu. Jadi seorang salesman itu logikanya akan membuat kita bergantung kepadanya. Karena kalau kita tidak bergantung kepadanya, maka jasa dia tidak akan terpakai. Kalau kita jadi pinter, kalau kita jadi jadi tahu, jasa dia tuh nggak kepakai lagi gitu. Jadi si salesman ini ingin supaya kita tidak mandiri, supaya kita terus bergantung kepadanya dan jasanya bisa dipakai lagi, harganya bisa ditarif lagi, dan ya kita terus bayar-bayar aja, kita terus bergantung kepada salesman tadi. Nah, ciri-ciri lain dari ketika si pemandu ini berubah jadi salesman adalah dia akan menjual jalan tol spiritual. Apa itu jalan tol spiritual? Misalkan pemandu jalan yang baik pasti akan berkata kalau kita ingin sampai tujuan itu kita harus bersabar. Kadang mendaki, kadang menurun, dan ini nggak bisa cepat-cepat karena ini adalah proses. Itu seorang pemandu jalan yang baik. Tapi kalau seorang salesman, pemandu jalan yang sudah berubah jadi salesman, itu dia akan berkata, kamu mau potong kompas, ikut program kilat menuju surga bersama saya, harganya sekian, ditarif gitu. Nah, agama yang sejatinya merupakan proses perjalanan, mujahadah, ikhtiar, tapi sama salesman ini diubah menjadi produk instan. Sedangkan yang kita tahu, ibadah itu, taubat itu adalah proses transaksi. Ibadah atau taubat itu berproses, butuh proses, bukan butuh transaksi gitu. Kenapa fenomena ini laku? Nah, fenomena ini laku sebetulnya kita harus introspeksi diri. Kalau kita pakai logika, salesman itu nggak akan ada kalau nggak ada pembelinya. Nah, kenapa jualan agama ini laku? Karena kita sebagai masyarakat kadang-kadang semuanya menginginkan yang instan. Udah mah kita hidup di zaman mie instan, kopi instan, terus kita pengen menuju surga juga dengan cara yang instan. Kadang kita sebagai masyarakat itu malas untuk menempuh proses. Kita tuh hanya menginginkan hasilnya. Kita ingin masalah hidup selesai dengan sekali semburan air doa, bukan dengan muhasabah atau dengan kerja keras. Nah, ketika permintaan akan solusi gaib instan ini tinggi, maka akan selalu ada pihak yang menawarkannya. Kalau misalkan anak-anak ekonomi, pasti dia tahu hukum ekonomi sederhana, supply meets demand. Jadi supply itu akan selaras dengan kebutuhan. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari video kali ini adalah gimana cara jadi jemaah yang cerdas. Solusinya seperti apa? Solusinya bukan membenci semua pemandu jalan. Banyak sekali ustadz, tokoh agama yang tulus dan juga lurus. Tugas kita adalah menjadi pejalan kaki yang cerdas. Caranya gimana? 1, lihat arahnya. Apakah ajaran yang dia bawa itu membuat kita semakin cinta pada Tuhan, semakin cinta pada Rasul, atau yang dia ajak itu mengkultuskan ustadz tersebut gitu. Yang kedua, lihat tujuannya. Apakah dia mendorong kita untuk mandiri, belajar Al-Quran dan Sunnah, atau justru membuat kita bergantung pada
karomah pribadinya. Karomah di sini tanda kutipnya bukan saya tidak percaya karomah ya, tapi karomah di sini maksudnya adalah tawaran-tawaran yang dia ajukan gitu. Misalkan, oh kamu kalau nggak doa lewat saya nggak bakal dikabulkan gitu. Nah, yang ketiga adalah gunakan kompas yang tadi saya sebutkan sebagai akal dan hati. Apakah yang disampaikannya menenangkan jiwa, masuk akal, atau justru terasa seperti transaksi bisnis yang penuh syarat dan juga penuh tarif. Nah, pada akhirnya semua tokoh agama adalah manusia biasa. Mereka adalah pemandu, bukan tujuan. Peta dan kompas terbaik sudah ada di tangan kita. Tugas kita adalah belajar menggunakannya. Dan kita harus cari pemandu yang benar-benar ingin kita selamat sampai tujuan. Bukan pemandu yang ingin mengambil keuntungan dari kebingungan kita di tengah perjalanan. Maka pertanyaan yang harus kita renungkan selanjutnya adalah, apakah kita ini mencari pemandu jalan atau mencari calo tiket surga? Jawabannya ada di dalam hati kita masing-masing. Semoga mencerahkan dan membuat kita lebih bijaksana. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan, dan sekali lagi ya, kalau misalkan ada kritisi dan celah yang menurut teman-teman sepertinya masih dirasa kurang, silahkan di komen saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.